Hai kawan-kawan, selamat datang di kelompok 4, teori perbandingan politik. Di sini kelompok kami ialah ada Muhammad Sofyan Atsauri, Muhammad Amru Nur Rahmat Jamauri, Ardani, Dito Prayuda, Rara Padra Karmila, Fanggi Violanda, dan yang terakhir ada Olva Oktaviani. Partisipasi di negara demokrasi maju. Partisipasi politik merupakan bagian penting dari demokrasi sekaligus menjadi suatu ciri khas modernisasi politik. Secara umum, partisipasi politik dapat dikatakan sebagai aktivitas individu ataupun sekelompok orang yang berperan aktif dalam kegiatan politik. Pada umumnya, dalam negara demokrasi, apabila partisipasi masyarakat tergolong tinggi, maka dapat dikatakan sangat baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat yang ada menaruh perhatian yang lebih terhadap masalah kenegaraan dan ingin melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatannya. Partisipasi politik di negara demokrasi dapat dilakukan dengan bebas tanpa adanya suatu paksaan dari pemangku jabatan untuk memilih salah satu pihak atau partai politik mana saja. Dengan kata lain, partisipasi politik di negara demokrasi seperti halnya Indonesia layak dikatakan sebagai partisipasi politik bebas yang dapat menjalankan fungsi partai sebagai kekuatan politik yang baik dan menjalankan tugasnya sebagai kekuatan politik dari segi infrastruktur politik, sebagai sarana partisipasi politik, sosialisasi politik, kontrol politik, dan rekrutmen politik. Selain itu juga, partisipasi politik dapat dilakukan dengan mengikuti pemilihan umum yang tentunya dilakukan bebas tanpa paksaan dalam memilih pemimpin yang menurut mereka terbaik. Selanjutnya, partisipasi politik di negara demokrasi baru. Partisipasi politik secara umum artinya keikutsertaan. Di dalam hal politik, keikutsertaan ini lebih condong kepada ikutsertanya masyarakat di dalam setiap proses politik. Partisipasi politik yang sebenarnya ini adalah keikutsertaannya masyarakat di dalam semua tahapan dalam suatu kebijakan, yaitu dari pembuatan keputusan hingga menilai dari keputusan itu. Juga termasuk kesempatan untuk terlibat di dalam melaksanakan keputusan tersebut. Di negara yang dengan sistem politik demokrasi baru, parpol atau partisipasi politik ini menjadi hak untuk setiap masyarakat negara itu sendiri. Parpol ini tentu menjadi hal yang sangat penting supaya jalan demokrasi ini menjadi lancar. Jika banyak yang ikut berpartisipasi, maka demokrasinya pun akan dipandang lebih baik. Dan tingginya partisipasi warga, maka kebijakan dari pemerintah juga bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi yang mudah dinilai ialah keikutsertaannya masyarakat dalam pemilihan umum atau yang sering kita sebut dengan pemilu. Dari hasil pemilu, maka akan diketahui jumlah masyarakat yang memakai hak suara untuk memilih. Akan tetapi, jumlah pemilih di dalam pemilu ini merupakan sketsa kasar atas partisipasi politik warga. Partisipasi mereka masih harus diukur dari kegiatan yang lain, contohnya terlibat dalam organisasi politik, profesi, dan banyak hal yang lainnya. Gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan suatu aktivitas maupun kegiatan sosial yang dilakukan sekelompok orang yang tergolong sebagai organisasi maupun kelompok informal, yakni dengan cara melaksanakan, menolak, maupun mengkampanyekan suatu perubahan sosial yang marak terjadi. Gerakan sosial biasanya berfokus pada isu-isu yang menyangkut permasalahan sosial maupun isu politik suatu negara, berupa kebijakan yang ditetapkan pemerintah serta yang bersangkutan yang sedang terjadi pada lingkungan masyarakat dan negara. Konsep gerakan sosial yang diutarakan oleh Taro dalam Suharto tahun 2006 harus memiliki 4 properti dasar, yakni 1. Tantangan kolektif. Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumber daya yang stabil, keterlibatan organisasi, dan akses terhadap negara, sehingga dapat mempengaruhi tantangan kolektif untuk menjadi titik fokus bagian para pendukung atau para relawan. Dilakukan untuk memperoleh perhatian dari kubu lawan maupun pihak ketiga. Yang kedua, tujuan bersama. Yang dimaksudkan ialah gerakan sosial untuk menyusun klaim bersama, menentang pihak lawan, pemegang otoritas, ataupun para elit. Dengan tujuan sebesar itu, kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama. Yang ketiga, solidaritas dan identitas kolektif.
Solidaritas yang terdiri dari perimbangan partisipan tentang kepentingan bersama, yang kemudian mengantar perubahan dari sekadar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Perancang gerakan memainkan peran penting untuk menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas dalam menciptakan identitas kolektif. Yang keempat, memelihara politik perlawanan. Memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat, menandai titik pergeseran di mana suatu pertentangan dapat berubah menjadi suatu gerakan sosial. Para sosiolog membagi gerakan sosial menjadi beberapa jenis yakni sebagai berikut. 1. Berdasarkan ruang lingkup. Bagian A, gerakan reformasi. Gerakan yang dilakukan untuk merubah sebuah norma sosial maupun norma hukum. Gerakan ini memiliki skala yang besar dengan rencana yang matang karena memiliki dampak yang besar terhadap kepentingan masyarakat. Bagian B, gerakan radikal, yakni sebuah gerakan yang dilakukan untuk melakukan sebuah perubahan secara mendasar pada hal yang bersifat substansi. Gerakan radikal dapat dikatakan sebagai gerakan yang ingin menghilangkan hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Bagian C, gerakan revolusioner, yaitu gerakan yang dilakukan untuk membuat perubahan dalam sebuah tatanan sosial masyarakat dalam skala besar. Gerakan ini membuat seseorang merasakan dampak perubahan yang telah dilakukan. Nomor 2, berdasarkan kriteria perubahan. Bagian A, gerakan inovasi. Sebuah gerakan inovasi yang memiliki peran penting untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi yang terus mengalami perubahan dan perkembangan, dengan menggarisbawahi untuk tetap berada di bawah naungan norma yang berlaku. Bagian B, gerakan konservatif. Gerakan yang bertujuan untuk menjaga norma dan nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya, dengan cara memelihara dan mempertahankan segala hal yang memberi dampak yang baik bagi lingkungan masyarakat. Bagian C, gerakan progresif. Perubahan ini dilakukan dengan cara melalui rangkaian proses dan waktu tertentu, dibuat pada tingkatan lembaga yang menginginkan perubahan dengan cara yang positif. Bagian D, gerakan regresif. Gerakan ini digunakan untuk mengembalikan norma-norma dasar yang telah dilupakan oleh masyarakat dengan harapan menciptakan kondisi lingkungan masyarakat kembali kondusif. Nomor 3, berdasarkan target. Bagian A, gerakan fokus individu. Gerakan yang membidik secara individu untuk dijadikan sasaran dalam mencapai sebuah perubahan. Perubahan ini dilakukan secara langsung pada orang yang telah ditetapkan. Apabila berhasil, akan bekerja pada orang yang memiliki ciri yang sama. Bagian B, gerakan fokus kelompok. Hampir sama dengan target gerakan sosial individu, gerakan ini bertujuan mempengaruhi atau terfokus pada kelompok atau masyarakat pada umumnya untuk mencapai perubahan. Nomor 4, berdasarkan tujuan. Bagian A, gerakan perpindahan atau migrasi. Gerakan yang dilakukan dengan cara berpindah ke suatu wilayah yang lain dengan harapan untuk dapat memperoleh kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bagian B, gerakan ekspresif. Gerakan yang dilakukan dengan tujuan menyalurkan bentuk-bentuk kegemaran maupun kepunyaan yang dimiliki terhadap halayak masyarakat melalui berbagai cara dan media yang telah tersedia saat ini. Partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam negara demokrasi maupun negara otoriter. Partisipasi politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai, dan mengadakan pendekatan. Partisipasi politik di negara demokrasi yaitu Indonesia, berdasarkan data pemilihan presiden bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang lumayan besar di dunia. Dibandingkan dengan warga di beberapa negara otoriter di dunia yaitu seperti Korea Utara. Orang di Korea Utara tidak terlalu bergairah untuk pemilihan umum. Partisipasi politik di negara otoriter yaitu Korea Utara, secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat, akan tetapi tujuan utamanya adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Namun, sistem pemilihan umum negara otoriter berbeda dengan negara demokrasi yang hanya ada satu calon untuk setiap kursi, dan para calon harus melampaui suatu proses penyaringan yang ditentukan dan diselenggarakan oleh partai komunis. Perbandingan partisipasi politik di negara demokrasi dan otoriter, yaitu kebebasan memilih tanpa adanya paksaan di negara demokrasi seperti Indonesia, sedangkan negara otoriter dihadapkan hanya pada satu pasang calon saja. Kebanyakan pasangan calon adalah rezim otoriter yang telah berkuasa sebelumnya. Warga juga dipaksa untuk melakukan partisipasi politik karena mereka hanya memilih pasangan yang sudah dipilihkan oleh partai komunis yang berkuasa di negaranya. Kekerasan politik.
Kekerasan adalah aksi fisik ataupun tindakan psikologik yang dilakukan oleh seseorang ataupun perkelompok, yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan politik adalah orang yang hidup berkelompok dan memiliki cara dalam membuat keputusan. Secara umum, kekerasan politik adalah setiap tindakan kekerasan dengan klaim sah yang dilakukan atas nama tujuan politik, seperti revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak, atau hak untuk membunuh untuk tujuan jahat. Tetapi kekerasan dapat dibenarkan secara hukum teori sebagai untuk pertahanan diri dalam kasus protes terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hukum dan doktrin hak asasi manusia.